Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan seperti biasa di video kali ini saya tidak akan melakukan kegiatan untuk di alam dulu sementara. Ya seperti kayak ke gunung, ke hutan, atau ke curug, atau di pedalaman ya. Tapi di video kali ini saya akan mengunboxing dan mereview beberapa koleksi army saya gitu ya, yang bisa dijadikan rekomendasi untuk para petualang atau yang suka hiking, terus juga para pencinta yang airsoft gun, dan juga untuk army lover ya. Jadi mungkin bisa menginspirasi atau bisa meracuni teman-teman semuanya. Oke, barang apa yang hari ini akan saya review ya. Jadi sebelumnya seperti biasa barang-barang ini sudah saya unboxing duluan, cuman belum saya review aja. Jadi nanti ada video unboxing sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke spek ini. Kesini dulu, arahnya kesini dulu. Oke, jadi untuk kali ini saya akan mereview kemeja plus dengan celananya, satu style ya, satu style. Dan ini bukan US Army. Ini bukan US Army. Jadi saat ini saya akan mereviewnya bukan yang US Army, tapi yang Roka punya, atau orang-orang bisa dibilang seri Rock ya, tapi ini adalah Roka. Dan ini adalah kemeja BDU ya, kemeja lapangan yang memang sampai saat ini pun juga masih digunakan oleh tentara Korea Selatan khususnya ya. Jadi ini punyanya Korea Selatan. Dan untuk yang kemeja ini dia motifnya itu bisa dibilang doreng digital ya. Doreng digital, tidak seperti kayak yang BDU Woodland atau di BDU Multicam OCP atau Scorpion gitu ya. Tapi ini dia yang digital. US Army juga ada sih yang digital seperti kayak tipe yang acu ya. Nah, itu kan juga digital juga tuh. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita lihat bagian depannya. Dia mempunyai dua kantung ya. Dia mempunyai dua kantung, dan kantungnya ini miring seperti kayak multicam. Cuman kalau multicam itu dia ngebukaannya dari samping, tapi kalau ini dia dari atas, dan dia masih menggunakan kancing ya, bukan menggunakan velcro. Dan velcro itu cuman hanya ada untuk di name tag-nya sama di tag mungkin angkatannya ya. Terus di lengan kanan kirinya itu dia ada velcro, ini biasanya untuk patch-nya ya, velcro untuk patch, dan di sini untuk bendera, biasanya untuk bendera. Dan di sini di kerahnya juga saya nggak tahu ya apakah ini tanda pangkatnya ya. Jadi di kerahnya ini ada kanan kiri ya.
Dan ini juga bisa dijadikan penghangat. Jadi kalau misalkan mau jadi kemeja kita lipat, tapi kalau untuk jadi penghangat kita naikkan ke atas, dan di sini ada velcro-nya lagi ya. Nah, jadi ini bisa kita jadikan seperti gini, seperti kayak jaket. Oke, nah untuk bahannya sendiri ini dia berbahan ripstop ya. Dia berbahan ripstop, tapi memang di sini tidak ada keterangannya karena memang sudah agak-agak sedikit tidak terbaca ya apa tulisannya. Dan saya juga nggak ngerti karena tulisan di tag labelnya itu memang bahasa Korea. Jadi saya nggak ngerti bahannya campurannya apa aja. Yang pasti sih mungkin ya yang saya tahu sih mungkin katun sama nilon lah. Dan di bagian belakangnya seperti biasa nih ada celah juga, ada belahan sama seperti kayak multicam dan jaketnya juga ya, jaket M65 nya. Jadi untuk pergerakannya lebih luasa untuk tentaranya. Oke. Dan terus untuk di lengannya juga dia di sini menggunakan velcro ya untuk membesarkan dan mengecilkan. Jadi bukan kancing lagi ya, tapi velcro. Dan untuk penguncinya badan sendiri dia jenisnya ada velcro-nya juga. Dan dia menggunakan resleting. Jadi sama seperti kayak multicam OCP ya, sama multicam Scorpion juga ya. Jadi dia ada dua resleting. Dan ini kalau untuk kancingnya ini bukan kancing, resleting. Mungkin plastik ya. Ya ini masih plastik juga. Jadi resletingnya plastik. Dan ini dia tag labelnya. Jadi sudah agak sedikit samar ya. Dan saya juga nggak ngerti juga bahasanya. Coba. Jadi sudah agak pudar. Jadi saya tidak tahu ini produksinya tahun berapa dan bahannya itu dari apa ya. Cuman kalau saya pegang sih seperti kayak nggak jauh-jauh dari katun sama nilon lah. Oke, jadi di sini ada name tag, di sini juga ada mungkin kesatuannya ya. Saya kurang tahu juga, kurang paham. Dan di bagian dalamnya cuman hanya ada tag label tadi, dan semuanya ini adalah dijahit ya, langsung dijahit di sini. Jahitnya bukan hanya jahit biasa, bahkan seperti kayak diobras ini dia. Jadi dari luarnya diobras, sampai nembus ke belakang, diobras. Ini hampir sama seperti kayak multicam OCP ya, seperti ini. Dan ini saya beli satu setel dengan celananya ya. Ini celananya. Ini juga mungkin kalau menurut saya seperti sejenis kamuflase juga ya. Nah, kita coba buka. Jadi dia ada kantong belakang, dia menggunakan velcro ya. Kantong belakang menggunakan velcro, kanan kiri menggunakan velcro. Dan di bagian bottomnya ini dia tidak ada tambahan bahan lagi, seperti kayak trouser Amerika ya, yang biasanya kan suka ada tambahan lagi nih bahan di sini ya, bulat ya. Jadi tidak gampang tipis gitu loh. Terus di kantong kargonya juga dia menggunakan kancing ya, bukannya velcro, menggunakan kancing. Kita lihat bagian depannya. Di sini juga menggunakan kancing. Di kanan kirinya. Oke, di sini dia ada tambahan lagi. Di sini dia ada tambahan
karet ya, jadi melar ini. Jadi di bagian samping ini dia ada karetnya, jadi melar kanan kiri ya. Terus apakah dia resleting ataukah dia kancing? Oh, ternyata dia resleting ya. Ini resleting. Oh, tarik nih. Dia resleting ya. Terus di bagian dalamnya ada tambahan kancing lagi. Jadi mungkin buat kalau ada yang hilang di bagian kantong kargonya atau di kancing di bagian depannya ada yang hilang, jadi dia dikasih tambahan 2 kancing lagi. Dan di sini juga ada tag labelnya juga yang sudah memudar dan berbahasa Korea juga, dan saya tidak paham. Warna hijau ya, buat kantongnya juga warna hijau, dan bahannya ini katun ya. Bahannya katun jadi kuat, nggak gampang robek. Kemudian di bagian bawahnya, nah di bagian bawahnya ini dia menggunakan talinya ini tali karet ya, seperti kayak karet. Jadi kalau ditariknya melar, ditarik melar. Terus ada penguncinya juga, tidak seperti kayak trouser yang saya tahu, dia kan modelnya tali terus diikat ya. Tapi kalau ini mungkin untuk mempersingkat waktu lah ya, jadi nggak perlu diikat-ikat manual, jadi sama dia tinggal ditarik aja, seperti itu. Oh ya, untuk tipe ini yang Korea ini yang sering saya gunakan untuk ke alam ya, yang sering saya gunakan ke alam. Kenapa saya sering gunakan ke alam? Karena memang ini bahannya tuh adem, nggak panas, dan tidak terlalu tebal seperti kayak koleksi saya dari yang US Army itu ya, itu lumayan tebal. Jadi ini khususnya kemejanya ya, kemejanya itu sering banget saya pakai untuk sehari-hari. Misalkan saya mau ke toko buku, atau misalkan saya mau naik motor, atau saya mau jemput anak istri ya, ini lebih sering saya pakai. Jadi nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam gitu kan. Kalau saya mau keluar menggunakan motor atau saya mau pergi kemana, ini lebih sering saya pakai. Pertama, ini lengan panjang ya, jadi saya tidak perlu pakai hoodie, saya nggak perlu pakai jaket, terutama di siang hari. Di Bekasi itu siang tuh panas saya minta ampun. Biasanya saya pakai hoodie gitu kan, dan itu selesai saya pakai hoodie selalu keringetan. Tapi kalau pakai ini, pertama saya tangan terlindungi ya dari panas. Terus kedua, angin masih masuk karena saya tidak pernah resleting gitu loh. Jadi saya pakai begini aja gitu. Saya pakai gini aja, jadi angin tetap bisa masuk dan semuanya bisa terlindungi. Dan untuk fashion juga oke lah, masih lumayan. Dan ini juga saya pakai ke alam juga. Karena kenapa saya pakai ke alam? Jadi walaupun misalkan saya dalam perjalanan pun juga, ini tidak terlalu gerah. Jadi kayak seperti kita memakai kemeja biasa aja ya. Jadi tidak terlalu gerah, tidak berat, tidak panas, dan terus bisa terlindungi dari matahari juga. Dan terutama tipe yang saya punya ini, yang Roka ini, dengan warna dan desain coraknya ini, kalau saya kotor-kotoran pun juga tidak terlalu terlihat. Ya istilahnya
mau kotor-kotoran lumpur segala macam nggak masalah deh gitu loh ya. Masih fine aja gitu loh, nggak terlalu terlihat juga kalau kotor seperti itu. Nah jadi ini yang saya suka pakai. Selain baju yang kaos, saya selalu biasanya pakai kaos, terus pakai base layer ya. Saya biasanya begitu kalau naik gunung atau misalkan mau buka jalur. Jadi saya pakai kaos, tapi dalamnya pakai base layer, terus di bagian bawahnya itu saya biasanya pakai celana PDL, bukan PDL sorry, celana yang memang buat naik gunung yang melar ya, yang bahannya melar. Tapi sekali-sekali juga saya menggunakan ini gitu kan, karena memang untuk di kegiatan saya untuk belusukan atau buka jalur itu ya ini masih bisa menyelamatkan lah dari dinginnya juga, dari kotorannya juga, dari sinar matahari ini masih bisa terlindungi. Jadi ini lebih sering saya pakai untuk kegiatan saya baik di gunung, di hutan maupun di rumah ya, kegiatan sehari-hari. Oke, agar tidak kelamaan waktunya dan juga tidak membosankan melihat video saya, jadi saya akhiri review saya untuk satu koleksi army saya yang kali ini adalah dari Korea Selatan, bukan dari Amerika. Semoga bisa bermanfaat, bisa meracuni teman-teman semua, bisa menginformasikan dan bisa jadikan referensi juga seperti apa sih nanti kalau misalkan teman-teman ingin membeli koleksi-koleksi dari army ya. Nah, untuk sekali lagi untuk army ini ada banyak ya, yang di pasaran tuh ada banyak. Jadi ada yang Korea, ada yang Amerika, ada yang Prancis, ada yang Jerman, ada yang Itali gitu kan, ada yang Polandia juga. Banyak lah, tapi yang lebih banyak itu biasanya Korea, karena ini masih bisa dibilang harganya sangat-sangat murah ya dibanding yang US Army. Jadi mungkin lebih banyak orang yang menggunakan yang Korea ini gitu loh. Dan untuk yang lebih mempunyai value gitu kan, yang punya harga lebih, itu biasanya dari yang US Army. Karena memang itu dipakai atau dibeli itu kebanyakan sama kolektor ya, kolektor atau army lover lah, itu yang lebih banyak. Oke, sampai di sini dulu, sampai nanti kita berjumpa di video saya selanjutnya, di video-video review army koleksi saya selanjutnya, mungkin di video selanjutnya ya, di next videonya. Mohon bantu kalau misalkan saya ada salah, tolong dikoreksi di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.